Ikatan Dokter PAUD Indonesia, wadah perjuangan para dokter PAUD Indonesia, mengabdi berbahati untuk wujudkan generasi emas bangsa. Halo sahabat Ikat Paudi, bertemu kembali dengan kita berdua di acara Ngopi, Ngobrol Pintar. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pengembangan literasi dan numerasi ya Mbak ya? Ya, pengembangan literasi dan numerasi bagi anak usia dini. Ya. Oke, di sini telah ada sahabat saya, kakak saya, Mbak Dr. Irma Yuliantina MPD, yang mana beliau merupakan salah satu dosen pasar sarjana di Universitas Pancasakti Bekasi ya Mbak ya. Dan beliau ini sekarang juga saat ini diberikan amanah menjabat di apa Mbak? Ketua Pokja PAUD, pokoknya Ban PDM. super sibuk kalau saya boleh bilang. Beliau tuh bukan Bang Toyib tapi Bu Toyib gitu ya. Baiklah, di sini saya berikan pengantar terlebih dahulu bahwa anak-anak Indonesia menurut hasil penelitian disinyalir bahwa untuk memahami kata itu terbatas untuk bagaimana itu memaknai suatu kata dalam bentuk makna. Hal ini juga diperoleh dari hasil penelitian dari PISA bahwa anak-anak itu IQ-nya rendah ya Mbak, di bawah rata-rata ya. Bukan IQ-nya, kemampuan untuk literasi dan numerasi. Kemampuan literasi dan numerasinya itu rendah di antara negara-negara berkembang. Nah, di sini untuk itu kita akan membahas mengenai pengembangan literasi dan numerasi, yang mana bisa dilihat sendiri ini banyak sekali ya Mbak ya, apa namanya? Alat dan bahan yang dibawa oleh Mbak Irma untuk mendukung pengembangan literasi dan numerasi hari ini. Mungkin Mbak Irma bisa jelaskan terlebih dahulu dan memperkenalkan diri terkait dengan materi pengembangan literasi numerasi hari ini. Silakan Mbak Irma. Iya, makasih Mbak Rizka. Ini adik tersayang. Pokoknya kalau nggak ada Mbak Irma, saya nggak lulus deh. Oke, Dr. Rizka Tajudin, beliau di Universitas Negeri Jakarta ya, di Gizi. Nah, senang bisa berkolaborasi hari ini, ngopi, ngobrol pintar di Ikatan Dokter PAUD. Kita bicara tentang literasi numerasi bagi anak usia dini. Kan sekarang ini tahun ajaran baru kan ya. Banyakannya ibu-ibu tuh heboh. Calistung. Nah, harus bisa calistung. Itu kan yang paling heboh ya. Bahkan kalau mau tahun ajaran sekolahnya mau tahun ajaran baru sibuk dilesin. Pokoknya kalau mau masuk sekolah ditanya dulu, nanti keluar dari sini anaknya bisa calistung nggak? Gitu kan. Nah, sebenarnya pengalaman ya Mbak. Pengalaman. Nah, ini sebenarnya gimana sih terkait calistung, apa kaitannya dengan literasi dan numerasi? Nah, kita bahas di pertemuan kali ini, di ngobrol kita kali ini kita akan ngobrol tentang hal itu gitu kan. Jadi kan ibu-ibu kita nih mungkin karena ketidaktahuan ya, pahamnya itu calistung aja gitu kan. Pokoknya calistung, sebelum masuk SD harus bisa calistung. Ya. Memang di Permendikbudristek kita tuh, di Permendikbudristek terkait dengan standar isi yang sekarang ya Mbak ya? Iya, yang sekarang nomor 8 tahun 2024 di standar isi memang ada kemampuan yang dibangun tentang literasi dan numerasi. Nah, itu apa kaitannya dengan calistung? Literasi itu kan lebih dari sekedar calistung. Numerasi itu lebih dari sekedar berhitung gitu kan. Tetapi jadi kaitannya huruf dan angka ya Mbak? Ya, jadi literasi itu bagaimana dia mengenal bacaan, memahami makna, memahami informasi juga gitu. Jadi bukan hanya sekedar baca tulis, tapi dia bisa mengolah informasi yang ada. Nah, itu jadi kenapa tadi disampaikan ya, ada penelitian kan sebelumnya, anak-anak kita itu learning property. Jadi dia bisa baca tapi tidak mengetahui maknanya. Pernah lihat contohnya kayak gimana tuh Mbak contohnya? Pernah lihat gak ada buku nih, buku itu anak disuruh nulis huruf A selembar, huruf I selembar gitu kan? Iya. Sering kan? Ya. Coba kalau mereka menemukan, misalkan kayak kita nih namanya punya I dan punya A, Irma, Rizka gitu kan. Nah, kita bunder-bunderin aja tuh I. Makanya kita juga perlu menyadari gimana sih cara mengimplementasikan literasi dan numerasi. Nah, di sini kan ada buku-buku nih. Ya, kebetulan nih kayaknya
Nanti kalau ini di mana nih Mbak kita mau peroleh buku-bukunya ini? Ya, Maksudnya buat pegangan orang tua juga di rumah ya Mbak ya? Ini buku, kebetulan buku ini saya yang menciptakan. Boleh ya, yang ntar mengarang. aku minta satu ya Mbak? Boleh. Enggak, bukan satu, sepaket ini Mbak. Paket boleh. Ini tentang literasi dan numerasi, bisa dibeli di toko online. Ini kebetulan penerbitnya Erlangga, jadi boleh dibeli di Erlangga atau di Erlangga online-nya. Nah, di buku ini kita nih kalau orang tua nih, kita misalkan sebagai orang tua ini sebelum bobo tuh dibacain. Nah, Jadi kayak dongeng dia Mbak. ya, jadi anak-anak itu nggak hanya A, I, U, E, O, tapi anak ngerti ada A. A itu untuk baju, gitu. Nah, bahkan di buku ceritanya sendiri ini dibacain ya. Gak hanya dibacain saja buku cerita itu. Nah, tetapi juga kita lihat nih di sini. Di dalam buku cerita ini, misalkan yang ini. Liburan kali ini, Cika mengunjungi rumah paman. Cika senang sekali. Apakah kamu pernah berkunjung ke rumah pamanmu? Jadi ada komunikasi. Kenapa? Karena di dalam kemampuan literasi itu nggak hanya baca tulisnya aja, tapi juga mereka memahami makna dari kata. Mereka mampu menyampaikan menyampaikan idenya gitu kan, apa yang ada di pikirannya gitu. Jadi bukan hanya sekedar dia memahami, tapi dia juga mampu mengungkapkan kata gitu kan. Atau mungkin kayak kayaknya kemarin Mama pernah dengar cerita dari buku ini, aku pergi ke pasar misalnya seperti itu ya Mbak. Jadi bisa Bahkan anak-anak yang belum bisa baca pun dengan ini ya. Kalau ini ibu-ibu atau ibu guru, kalau nyari buku bacaan buat anak-anak yang anak usia dini nih, ini lihat Mbak Rizka, ininya sedikit, tapi yang banyak tuh gambarnya. Kenapa? Karena anak yang belum bisa baca, dia bisa membaca gambar. Ada tuh cucunya teman saya dikasih buku ini, baca, padahal 3 tahun belum bisa baca. Bacanya apa? Membaca gambar. Dia mampu mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Jadi itu yang kita harapkan gitu. Jadi anak-anak itu dari kecil nih, kadang-kadang kan orang tua ya, beli bakso jajan anaknya pengen calistung, tapi buku aja nggak punya di rumah. Nah, irit Mbak beli buku. Jadi beli buku ya di rumah untuk diceritain anaknya gitu kan, itu yang kita harapkan. Nah, kemudian buku ini selain dibacakan, itu juga bisa jadi untuk penataan lingkungan main. Nah, ini penataan lingkungan main. Misalkan kita tentang yang ini nih, yang si Yuki kucing kesayanganku misalkan ya. Mbak Irma, berarti ini bukunya ini buat langsung prakteknya gitu ya Mbak? Iya, ini kan sekarang itu anak-anak harapannya, anak kita itu kan pembelajaran abad 21 ya. Jadi bukan hanya sekedar dia bisa baca tulis, tapi juga bagaimana dia projectnya itu ya. Nah, misalkan tentang kucing, dia bisa loh bikin kucing dari batu atau dari ini nih manik-manik gitu kan, atau dia dari sini nih, dari sendok. Nah, lalu kemudian dia tuliskan. Makanya kita siapin kertas. Jadi anak juga nulis gitu kan. Jadi kemampuan anak nulis itu juga ada gitu, kemampuan dia untuk Mbak, dia nulis berarti di usia berapa Mbak? Nulisnya jangan harus kucing, nyoret aja juga bisa. Jadi harus disiapkan ininya ya, kertas, alat tulisnya, tapi juga disiapkan sarana-sarana untuk dia melakukan eksplorasi gitu. Bisa kucing, bisa kandang kucing, mungkin dia bikin kandang kucing dari ini. Nah, itu. Jadi di rumah pun itu orang tua bisa melakukannya. Jadi sekali lagi, literasi itu bukan hanya sekedar baca dan tulis saja, tetapi lebih jauh dari itu, bagaimana dia bisa mengelola dari data-data yang ada, mengelola dia bagaimana sih kemampuan dia untuk mengungkapkan bahasa, untuk menerima bahasa, mengelola informasi gitu kan. Nah, numerasi bukan hanya sekedar berhitung saja, tetapi bagaimana kemampuan dasar matematika lainnya yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan itu harus diajarkan, bukan drilling ya, bukan nulis A selembar B selembar, bukan itu sekarang seringnya begitu kan Mbak, tapi garis putus-putus gitu ya. Nah, itu tapi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dengan kegiatan yang berpusat pada anak. Nah, itu yang diharapkan. Keren ya teman-teman atau ibu-ibu guru ya, dan peserta didik lainnya, tentu sangat menarik. Mungkin nanti kita lanjut untuk berikutnya.
dikasih contoh lagi ya Mbak, gimana caranya menggunakan media-media ini salah satunya untuk mendukung pengembangan literasi dan numerasi. Seru banget ya Mbak ya tadi ya Allah, apa namanya, Mbak Irma tadi mencoba mengaitkan antara yang ada di buku dengan tadi langsung ke prakteknya. Mudah-mudahan nanti kita bisa coba lagi ya Mbak ya setelah ini untuk praktekkan ya dari pengembangan literasi dan numerasi. Kita minum dulu ya Mbak, kayaknya capek juga sama ini tadi nggak belum minum. Boleh, dan minum bareng-bareng ya. Ya. Kita ketemu lagi nih Mbak, kita nyambung lagi nih episode berikutnya. Mbak Irma, tadi kan kayaknya baru satu nih Mbak Irma buku ya yang dijelaskan. Nah kalau misalnya kita mau mengimplementasikan literasi numerasi ini ya dalam dunia pendidikan anak usia dini itu gimana Mbak? Kan di sini juga ada ya kalau nggak salah, saya lihat di halaman belakang ada pemetaan kemampuan literasi numerasi ya, itu gimana Iya, Mbak? jadi sebenarnya tadi disampaikan kan di pertama kalau literasi itu bukan hanya baca dan tulis saja. Ada beberapa kemampuan ruang lingkupnya nih. Kalau literasi itu kemampuannya ada kemampuan bertutur, ada pengetahuan latar, ada kosakata, kesadaran panemik, kesadaran cetak, lalu ada keaksaraan. Oh sebenarnya sama ya Mbak aspeknya ya? Sama kemudian numerasi itu bukan hanya ngitung aja, tapi juga selain itu ya tadi bilangan, pola, geometri, pengukuran, dan juga analisis data. Udah ada analisis ya? Iya. Mbak analisis data seperti apa itu ke anak ya? Ya kan kalau Ceritanya. misalkan, jadi yang sederhana-sederhana aja nih, misalkan ya, dia bikin nih, misalkan kayak tadi ya, dia bikin kucing. Aku mau bikin kucing nih. Ini maksudnya bikin kucing, bikin pola kucing gitu Mbak? Boleh bikin, Atau terserah bikin- mereka ya Mbak ya? Ya terserah mereka. Misalkan aku nggak mau bikin kucing, aku maunya bikin kandang kucing misalkan. Bikin kandang kucingnya pakai ini misalkan. Boleh aja, terserah mau idenya berarti mereka gini. apa. Oh, terserah mereka ya Mbak? Terserah Nggak mereka, kita nggak kita arahkan. Nah, Oh. udah misalkan gini ya. Terus mereka terus nganalisis datanya gimana nih? Misalkan mereka di sini, ini ada kucingnya nih. Ini kucingnya ada yang warnanya putih. Nah mereka kan berimajinasi. Buat mereka, Oke. cuman batu doang gini juga bisa dianggapnya kucing loh. Oh, tadi saya pikir dari ini Mbak, bikin bentuk kucing. Atau bisa juga bikin bentuk kucing, misalkan bikin bentuk kucing nih dari batu-batu. Ini kucingnya ada yang warnanya abu sama putih misalkan. Tapi Nah. kayaknya nggak nyampe ke situ ya Mbak, nggak nyampe ke anak bikin kucing. Maksudnya Bisa. berimajinasi kupingnya. Bisa. Nyampe ke situ ada yang kayak Nyampe, gitu. ada yang nyampe oke, juga oke, ke sana. Tergantung. Nah, nanti tadi kan gimana sih? Nanti analisis datanya kita lihat nih. Kita bisa tanya ke anaknya, nih kalau kandang kucingnya, warna kandang kucingnya sama nggak ya? Kita lihat ya. Ada apa saja warna kandang kucingnya. Terus misalkan kalau ini buat mereka ini adalah kucing, misalkan ini kucing. Kita lihat kucingnya ukurannya sama apa beda ya? Itu jadi sesederhana Oh, oke. itu. Mulai Itu dari untuk yang situ. numerasi ya Mbak? Iya, untuk Ah. tadi analisis data Iya, kan. iya. Nah, itu. Jadi kita nih sebetulnya ketika mengimplementasikan bagaimana sih literasi dalam kehidupan kita sehari-hari tadi ya, pakai buku. Nah, bukunya itu kita lihat anak-anak kita, dia bisa baca nggak? Kalau memang nggak bisa, kita yang ceritain. Lalu mereka suruh nyeritain kembali gitu kan. Mereka kan akan membaca gambar. Kemudian selalu ada komunikasi. Jadi kayak gini. Misalkan hari ini aku akan melakukan kegiatan snorkeling bersama ayah. Apakah kalian tahu apa itu snorkeling? Nah, kita ada komunikasi. Tapi Mbak, ini buku ini untuk umur berapa ya Mbak? Ini sebenarnya bisa untuk 3 sampai 7 tahun. Oh, oke, 3 sampai 7 tahun. 3 sampai 7 tahun. Jadi komunikasi dengan anak-anaknya, bahkan di dalam buku ini juga di belakang itu ada contoh-contoh kegiatannya. Nah, kenapa sih diperlukan contoh-contoh kegiatan nih? Ini ada contoh Oke. kegiatan. Ada contoh-contoh kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, ini misalkan ini kreasi ikan. Misalkan ini ya. Kalau misalkan dari alat dan bahan ini kan sebenarnya sengaja saya bawanya yang ada yang kemungkinan ada di setiap rumah. Iya. Kan kayak batu. Yang bisa diperoleh ya Mbak, didapat ya. Kayak sendok-sendok plastik kan gitu, stik es krim, kancing kan ada di setiap rumah. Nah, ini sebenarnya alat dan bahannya semakin beragam terus semakin bagus. Oke. Kenapa? Karena semakin anak terdorong untuk menghasilkan ide-ide yang lain. Gitu, misalkan anaknya mau bikin apa nih? Bikin ikan. Bikin ikannya dari apa? Misalkan ada anak, aku pengennya ngegambar. Boleh nggak? Boleh kan kita siapin nih.
dia misalkan bikin ikan nih. Nah, terus apa hubungannya dengan literasi? Nah, setelah ini kita minta mereka membuat apa? Ini kan ada gambarnya. Lalu menyusun katanya ikan. Misalkan ada anak 3 tahun nggak bisa nulis, ya mungkin dia nyoret-nyoret aja, mencoret. Berarti ikan. Ingat ya, kemampuan nulis itu dimulai dari mencoret. Jadi bukan dari nyambungin titik-titik ya. Kalau nyambungin titik-titik itu nggak ada. Terus Padahal kemampuannya- yang banyak di sana-sana di toko-toko buku itu begitu ya, Mbak? Iya. Garis putus. Makanya kita kasihnya kertas yang kosong, biar dia ngegambar secara bebas. Kemudian dia ngasih nama. Dan ngasih namanya tuh nggak kita yang nentuin. Semua anak, makanya kalau guru-guru nih, Bu Guru, kalau Bu Guru gitu ya, Mbak? Bu Guru PAUD, kalau kita ngasih kegiatan ke anak, jangan semuanya sama. Kalau dulu kan sama semua, terus kaki-kaki semua, misalkan kucing-kucing semua, ikan-ikan semua. Bisa jadi ada anak yang aku nggak mau ikan, aku nggak suka ikan, misalkan ada anak yang begitu. Aku maunya yang lain. Kamu maunya apa? Aku seneng rumput laut, misalkan. Kan sekarang anak-anak ada makanan yang dari rumput laut itu kan, yang seneng ya anak-anak itu kan. Dia misalkan aku mau bikin rumput lautnya dari ini. Kan rumput laut itu ada yang warnanya pink ya. Ada yang warnanya ada yang warnanya ungu. Misalkan dia bikin rumput laut nih dari sini. Nah, kamu udah bikin rumput lautnya, ditulis ya, digambar tuh sama anak-anak rumput lautnya, misalkan digambar. Kasih nama ya, rumput laut. Nah, ini kalau anaknya yang udah bisa nulis ya bisa langsung nulis. Tapi ada juga anaknya yang belum bisa kan? Iya. Karena kan tadi Mbak bilang 3-7 ya. Nah, boleh dari mencoret. Terus bisa jadi ada Tapi yang udah 7 bisa tahun nulis. itu ya. Ada juga yang 6 tahun udah bisa nulis. Tapi kalau yang belum bisa nulis apa dulu? R. Nah, R. Ada juga kan yang begitu udah bisa huruf. Tapi kalau misalkan yang belum bisa, kita contohin. Jadi kita juga dukungan kita nih, baik dukungan guru maupun orang tua, ke tiap anak tuh beda-beda sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak gitu kan. Nah, itu yang jadi jangan pengen semua anak disamain gitu kan. Itu yang harapannya kita lakukan gitu kan. Jadi kenapa sih kita pakai alat dan bahan ini? Ini sebenarnya untuk mendorong kemampuan anak untuk mampu berpikir kritis, kreatif gitu kan. Itu kan kemampuan-kemampuan abad 21 ya. Jadi literasi numerasi juga mendorong anak-anak memiliki kemampuan abad 21 gitu. Dan dia juga mampu mengkomunikasikan baik secara lisan maupun tulisan gitu. Nah, jadi sebenarnya apakah literasi itu memang menjadi kemampuan yang ingin dicapai? Iya. Tapi dasar-dasar literasi, dasar-dasar numerasi. Dan itu yang memang ini ya Mbak, yang memang yang diwajibkan ya, literasi numerasi itu. Iya, jadi literasi numerasi itu memang diharapkan, itu memang distimulasi kan. Tetapi bukan berarti anak keluar PAUD harus bisa calistung, itu yang keliru. Nah itu. Jadi yang diwajibkan tuh stimulasinya. Tapi Mbak, untuk semua lembaga pendidikan ya, khususnya untuk pendidikan yang dini itu udah menerapkan hal ini ya? Iya, karena itu ada di dalam standar, bahkan Atau di dalam masih ada CP yang di luar itu menerapkan yang di dalam CP ya, CP PAUD yang sekarang nih di kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran yang PAUD di dalam kurikulum Merdeka itu kan di elemennya juga ada dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Jadi si literasi dan matematikanya ada. Jadi yang harus dibenahi itu sekarang adalah bagaimana cara mengajarkan ke anak. Jangan drilling. Drilling itu apa? Dipaksain semua anak sama gitu. Itu yang nggak boleh itu. Dan juga nih teman-teman SD, halo, yang transisi PAUD SD, itu anak masuk SD itu nggak harus bisa baca tulis ngitung ya, nggak harus. Kenapa nggak harus bisa? Karena masa peka anak tuh kan datangnya beda-beda ya. Sementara sekolah dasar itu udah diminta anak untuk, nah itu gimana tuh jadinya? Enggak, di kurikulum Merdeka yang udah sekarang kita punya learning progression di mana ketika masuk SD itu kita harus melihat dulu, ada yang namanya kan sekarang itu ada namanya transisi PAUD SD. Jadi di 2 minggu pertama MPLS itu guru SD itu ngecek nih anaknya udah bisa belum. Kalau anaknya belum bisa, belum tuntas kemampuan pondasinya, itu diulang fase pondasinya gitu kan sebelum masuk ke fase A. Jadi nanti kenapa ini juga bisa dipakai untuk guru kelas 1 SD. Jadi kan nggak semua anak tuh masuk PAUD. Kemudian nggak semua anak masuk PAUD juga distimulasi dengan baik.
Terus masa peka anak tuh datangnya beda-beda. Jadi tidak semua anak itu bisa jadi udah bisa baca, tulis, ngitung. Jadi itu distimulasi lagi. Nah, di SD kelas 1 pun diharapkan menggunakan alat dan bahan seperti ini. Jadi bukan duduk manis, nangis deh anaknya apalagi rebutan kursi ya. Iya, benar-benar. Karena itu ya transisi dari TK ke Ya, dari PAUD ke SD itu. PAUD SD itu. Jadi itu yang perlu kita pahami bersama. Jadi mari kita sama-sama nih kita gimana mendukung gerakan transisi PAUD SD. Oke, seru banget ya teman-teman, bahwa memang tapi sudah sejalan ya Mbak Irma ya antara dari kurikulum ini, antara dari tingkat PAUD mau ke SD sudah bersinergi sejalan. ya Mbak, sudah sejalan akhirnya, yang mana memang tidak ada program Calistung lagi di yang diwajibkan untuk masuk sekolah dasar. Baik, nanti kita lanjut lagi ya Mbak ke episode berikutnya, ke tayangan berikutnya. Kita sekarang ngopi dulu, kayaknya aus juga ya Mbak ya. Mbak, tadi kayaknya kita udah bahas banyak banget tentang literasi ya. Sementara yang numerasinya kayaknya belum sempat terbahaskan. Kalau implementasi Mbak, numerasi di PAUD seperti apa Mbak? Ya, tadi kan kita sudah bahas gimana sih ngajarin bacanya, menulisnya, kemudian bertuturnya gitu, bagaimana anak untuk menyimak, mengungkapkan. Nah, sekarang kita lihat nih di sini nih, coba kita lihat. Nih kalau ibu-ibu di rumah, nah, ibu-ibu punya banyak sendok kan ya. Sendoknya itu kadang-kadang ada gagangnya yang warna-warni gitu kan, ada ukuran yang berbeda. Sebenarnya kita bisa nih ke anak-anak kita pisahin yuk, mengelompokkan berdasarkan warnanya yang sama mana kita pisahin. Habis dipisahin dihitung ya. Nah, kalau misalkan anak-anak kita mau ngajarin dia bisa nulis juga nih, angka-angkanya boleh, misalkan yang ini warna hijau, ada berapa? Ada 2, kita tulis ya 2. Nah, tuh. Oh, nggak perlu ditulis lagi hijau, nggak usah ya Mbak? Nggak usah, langsung Boleh sekarang kalau angka misalkan numerasi ya. kalau misalkan mau ditulis juga boleh hijau sama dengan 2 gitu kan. Ada yang misalkan ada yang biru ini kebenaran juga 2 ya. Yang kuning juga 2 sama nih. Yang berbeda yang warna apa ya yang paling banyak. Nah, itu juga bisa tuh ke anak-anak. Termasuk juga ketika kita misalkan lagi main ya. Mainnya misalkan sekarang apa tentang apa? Nih misalkan anak-anak nih tentang buku sayur. Anak-anak misalkan bikin wortel di sini. Anak-anak bikin wortel, anak-anak mau bikin wortel nih. Mau bikin wortelnya dari apa? Dari batu misalkan. Dia bikin wortel nih. Nggak harus warna orange Mbak. Nggak harus. Kalau misalkan anaknya mau orange, atau dia pernah menemukan wortelnya, akan ada wortel tuh yang masih hijau-hijau gitu ya, yang masih muda. Nih misalkan dia ini wortel, bikin wortel. Ini daunnya. Wortelnya ada berapa batunya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita mengajarkannya dengan benda konkret. Gitu. Iya. Jadi daunnya ada berapa nih yang untuk daun-daunnya? Ada 2. Gitu ya. Dihitung 1, 2. Jadi ngajarkannya dengan benda-benda konkret yang ada. Gitu. Atau misalkan juga aku mau bikin kesukaanku bayam. Aku mau bikin bayamnya pakai ini deh. Ini batangnya. Ini batangnya, kemudian ini ada daun-daunnya, daun-daun bayamnya. Gitu kan? Ini daun-daun bayamnya. Coba kita lihat batangnya ada berapa ya? Kita hitung ada 1. Kalau batunya yang kita gunakan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi itu konkret ya. Nah itu kan tadi bilangan ya. Kemudian tadi pengelompokan. Nah bisa juga gini. Misalkan kita mau bikin ini nih. Apa ini? Jagung. Jagung. Dari ini nih. Dari kancing. Nah dari kancing nih kita lihat ya di sini. Jagungnya. Tapi kalau dia milihnya warna-warni nggak apa-apa ya Mbak? Karena boleh aja. Boleh aja. Kan jagung tuh kalau jagungnya yang kecil-kecil itu kan ada yang putih ya. Yang putren itu Mbak. Baby corn. Itu baby corn. Baby corn. Ini misalkan dia bikin jagung, misalkan kayak gini. Bikin jagung. Atau misalkan dia tadi bikin jagungnya dari batu yang warna putih. Nah, kita bisa tanya tuh ke anak-anak. Coba kita lihat ya,
kalau ukuran kancing sama ukuran batu itu kira-kira sama nggak ya? Ya, ya. Ha. Kan dia mengenal ukuran kan, gitu. Itu mengenal ukuran, Hmm. gitu. Jadi bukan hanya sekedar untuk ngitung aja, Ngitung. tapi juga dia paham nih di sini. Mengenal bentuk ya, Mbak? Iya, ini ukuran, bilangan, pola juga bisa nih. Misalkan, kalau untuk pola tadi, aku bayamnya itu, misalkan bayamnya atau apa, yang pola kita misalkan mau ke ini, apa kita bikin. Kalau sayur bayam itu kan biasanya ada jagung, ada Kalau pola, wortel kan. Nah, kita lihat di sini bentuknya. rumah kali ya, Mbak? Bukan? Rumah, polanya kotak, itu bukan gitu? Gimana? Nah, ini kita lihat tuh. Kan kalau sayur bayam itu ada jagung, ada wortelnya ya. Nah, kita lihat nih. Kita mau bikin, kalau wortel itu dipotong-potong bentuknya apa ya? Misalkan jadinya bulat gitu kan. Nah, itu kan juga terkait dengan bentuk-bentuk geometri. Terus ukuran tadi ada yang besar, ada yang kecil gitu kan. Bentuk-bentuk geometrinya gitu kan. Jadi kita ngajarinnya sambil main gitu kan. Dan alat-alatnya gampang ya, Mbak, diperoleh Gampang. ya. Jadi nggak ada alasan ya buat bu guru PAUD, buat orang tua kalau nggak punya alat. Nah, karena sebenarnya ini sengaja nih sekali lagi ambilnya bahannya, alatnya yang memang bener-bener ada di sekitar kita. Jadi nggak ada alasan ya iya aja lah bisa diajarin, mau itu alatnya mahal kok gitu kan. Jadi kita memang sengaja bawanya ini kan adalah di kita ya, namanya kancing. Kancing lepas-lepas itu juga nggak apa-apa yang kita kumpulin yang udah nggak kepake gitu kan. Jadi nggak mahal-mahal juga gitu. Nah, itu harapannya. Jadi sekali lagi, literasi, numerasi itu bukan hanya baca, tulis, ngitung. Lalu kita kaitkan juga dengan kehidupan kita, anak-anak kita. Sambil masak, ibu-ibu nih sambil masak, ngupas bawang. Bawang merahnya ada berapa, bawang putihnya ada berapa, gitu kan? Atau kita lagi masak, Dek, ayo bantuin Mama, ambil bawang 2. Nah, ambil itu 2 juga gitu bisa. ya, Mbak. Ambil bawangnya 2, bawang merahnya 2, bawang putihnya 3 ya, misalkan kan gitu. Atau sayur wortel, sayur sop. Wortelnya nanti panjang-panjang ya, balok gitu ya, Mbak, atau bulat-bulat gitu kan? Nah, itu bisa juga ya, bisa, Mbak. gitu. Jadi Tapi kalau anak pisau ya, Mbak. ya, Berarti kita yang penting anak tuh tahu caranya, cara dan menggunakannya. didampingi ya, Mbak. Dan didampingi. Ya. Kadang-kadang kalau di kita ya apa-apa nggak boleh. Iya, benar. Tapi sebenarnya yang harus kita ajarin adalah cara menggunakannya. Itu sebenarnya yang harus kita ajarin. Wah, keren banget Mbak Irma. Untuk paparan tentang literasi numerasi ya. Kayaknya kalau tadi yang Mbak Irma sampaikan bahwa kita nih nanti guru-guru yang memang udah menggunakan ini ya, Mbak ya, semuanya ya, alat-alat peraga ini, dan kita juga di rumah bisa mengulang-ulang pembelajaran literasi numerasi ini di rumah ya, Mbak. Kalau dengan menggunakan alat-alat yang sederhana ternyata di situ sudah terjadi proses pembelajaran ya, Mbak. Atau misalnya itu tadi anak itu bantu kita masak, itu udah terjadi proses pembelajaran tadi apa, Mbak, pola Ya, bilangan gitu ya. Nah, makanya juga kadang-kadang guru-guru itu kesulitan untuk bikin ide-ide. Makanya kenapa di buku ini tuh bukan hanya sekedar ada ceritanya, makanya ini buku aktivitas interaktif ininya sebenarnya, bukan buku cerita aja, tetapi di belakangnya tuh ada contoh-contoh kegiatan mainnya, sehingga guru-guru itu ngerti. Bahkan ini bisa untuk orang tuanya, apa saja sih dukungan orang tuanya. Jadi kalau anak-anak itu lagi main, itu jangan dibiarin. Kayak tadi, anaknya lagi Tetap main, didampingi, dapat pokoknya ya, Mbak. pengetahuannya. Kalau gurunya nanya atau orang tuanya nanya, anaknya main. Gurunya cuman gini dong, bagus, gitu. Nggak dapet deh pengetahuan yang ingin dicapainya. Tapi kalau gurunya nanya berapa banyak batunya, baru dapet kan, misalkan kayak yang ini jagung. Berapa banyak kancinya, kita hitung yuk. Nah, dapat tuh pengetahuan tentang bilangan. Tapi kalau orang tuanya hanya bilang atau gurunya hanya bilang bagus, nggak dapet. Jadi dukungan guru itu juga jadi penting. Ya, apalagi Mbak, kalau misalnya kita nggak didampingi orang tua, jangan-jangan tuh batu malah dimakan.
Ya kan Mbak? Atau Iya makanya, atau kan dilempar. Aduh, bayang ya Mbak. Ya Allah Mbak, ini ya apa namanya sungguh bermanfaat sekali untuk materi hari ini tentang pengembangan literasi dan numerasi. Saya yang tadinya mungkin agak abu-abu Mas, sekarang udah lebih lebih terarah gitu ya Mbak, udah jelas mau putih atau mau hitam, tapi putih ya Mbak ya, karena udah lebih jelas. Baik, terima kasih Mbak Irma atas paparan atau penyampaian ya tentang pengembangan literasi numerasi ini, yang mana Bapak Ibu atau ibu-ibu ya Mbak, ibu-ibu yang mempunyai anak usia dini bisa dipraktekkan di rumah karena alat-alat yang digunakan. Dan kalau bukunya ini bisa di mana aja Mbak, kalau misalnya ini bisa di toko online. di toko online yang tadi ya, toko online Erlangga. Kalau atau di ke Erlangga terdekat juga ada. toko buku yang lainnya ada ya Mbak ya. Biasanya sih di penerbit Erlangganya, penerbit atau Erlangga. di setiap kota ada, Ya. sama juga ada di toko buku online-nya ada. Ya, toko buku online. Jadi nanti bisa didapatkan karena tadi di buku ini jelas ya terlihat bahwa bagaimana proses pembelajaran yang bisa diberikan, lalu ada contoh stimulasinya ya Mbak ya. Nanti juga menggunakan dengan alat-alat praktek yang tadi yang memang mudah kita dapatkan di sekeliling kita. Baik, teman-teman ngopi dimanapun berada, silakan ikuti episode-episode berikutnya ya Mbak Irma ya, yang mana episode-episode yang telah dibuat oleh para ikatan dokter PAUD Indonesia ini sangat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tayangan ngopi ini Mbak di like, subscribe, like dan komen ya Mbak ya. Like, komen Ya, share. Jadi, ya share. Oke, belum pernah punya tayangan di YouTube jadi agak-agak kagok Mbak ya. Pokoknya jadi jangan lupa like, comment, subscribe, share. Dan harapannya semoga apa yang sudah kita sampaikan, khususnya Mbak Irma, terima kasih sebagai narasumber untuk pengembangan literasi dan numerasi. Semoga kita bisa implementasikan apa yang tadi sudah disampaikan Mbak Irma dalam proses pembelajaran pendidikan anak usia dini. Terima kasih Mbak Irma. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan jadinya tahu nih sekarang kalau literasi numerasi itu nggak boleh drilling ya. Literasi numerasi itu termasuk di dalamnya ada calistungnya, itu silahkan diajarkan, distimulasi, tapi dengan cara yang sesuai dengan prinsip pembelajaran di anak usia dini. Dan jangan lupa harus kerjasama dengan orang tua. Dan ini Mbak, pokoknya konsepnya anak usia dini itu kan belajar melalui bermain ya Mbak ya, gitu. Oke. Baik, sahabat Ikat Paudi, mungkin cukup sekian untuk episode kali ini tentang pengembangan literasi dan numerasi. Saya Rizka undur diri, dan Mbak Irma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, wadah perjuangan para dokter PAUD Indonesia, mengabdi berbakti untuk wujudkan generasi emas bangsa. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, kuatkan kompetensi sumber daya yang berbineka tunggal ika untuk menjadi generasi unggul.